Kisah asmara Bastian Steele dan Sita Marino masih jadi sorotan publik. Sebelumnya, Sita dan Bastian pernah menggegerkan dunia maya dan para fans terkait lamaran yang ternyata hanya sebuah prank. Hal tersebut sontak membuat pasangan selebriti muda ini banjir hujatan karena bak ngeprank satu Indonesia terkait lamaran, padahal hanya konten untuk kebutuhan iklan. Belum lagi banyak juga warganet yang menilai hubungan Bastian dan Sita dinilai terlalu vulgar. Lantas apa tanggapan Bastian terkait hal tersebut? Ya enggak lah bro, tetap ada aturan lah semuanya. Itu kan kembali lagi, kalau netizen ya netizen lah. Mereka bisa mereka berkomentar apapun ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hak dia, itu mencerminkan diri dia. Kita sebagai orang yang jalanin, kita tahu aslinya seperti apa ya, biasa aja. Kesel enggak, bener-bener nggak terlalu mikirin. Cuman kan kadang kita mikir juga ada orang tua, bacanya kan nggak elok gitu ya. Itu doang sih yang kadang aku kayak aduh. Ya. Iyalah, enggak lah, itu kan hanya cuman yang mereka tahu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka simpulkan. Kan mereka nggak tahu asli yang kita jalaninya seperti apa. Nyokap nyantai, semua nyantai karena emang nyokap juga tahu gue nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah nggak ngabarin nyokap, gue nggak pernah nggak izin nyokap. Mesti kayak ya gue selayaknya anak umur 24 tahun aja, gimana sih? Ya, Bastian sendiri tak mau ambil pusing terkait isu miring gaya pacarannya dengan adik Putri Marino tersebut. Pasalnya di balik cap buruk yang disematkan netizen, pria yang karib disapa Babas tersebut mengaku kerap membantu Sita dalam segala hal, baik karir atau bisnis. Aku kenapa bisa selama ini sama Sita juga mungkin karena kita berdua juga saling kasih support satu sama lain, kasih ide satu sama lain, saling memberikan hal-hal yang positif satu sama lain. Jadilah selalu tercipta hal-hal yang positif pastinya gitu. Kayak contohnya kayak bisnisnya Sita tuh dari awal banget gue masih PDKT aja dia cuma ngomong-ngomong doang kayak aku pengen buat cobain usaha deh. Untungnya waktu itu udah pacaran juga, jadi gue dorong terus bisa sampai akhirnya dia beraniin diri dan ternyata sekarang dia lagi fokus banget. Pengen banget nikah sama Sita. Doain lah secepatnya, makanya sekarang lagi proses sama-sama belajar lebih dewasa lagi aja. Kayaknya kalau udah ready gue nikah deh. Gimana kitanya siap apa enggaknya, kan nikah nggak main-main ya, harus siap mental, siap finansial, siap segalanya. Jadi itu yang lagi dipersiapkan sekarang sama Sita. Baliknya juga. Jadi kayak kita berdua diskusi terus kayak iya setuju sih. Jadi kayak sama-sama setuju bahwa kita harus belajar dulu menyikapi ini semua dulu sampai siap baru gas. Be happy aja sih buat Sita sama Bastian. Sementara ditemui di tempat berbeda, Sita sendiri saat ini mengaku tengah fokus berkarir dan tengah asyik menyelami dunia entertainment, salah satunya belajar bermain sketsa bersama para komedian senior. Jujur aku takut, kalau kalian nonton sih tadi aku bener-bener kebanyakan batuk karena tenggorokan aku kering. Karena aku grogi banget, terus untung banget kakak-kakak senior yang lainnya juga ngebantu. Apalagi aku gak bisa sketsa kan. Terus habis itu go with the flow aja sih, terus having fun aja sih sebenarnya. Cuman tetap aja awalnya takut. Aku seneng banget karena dulu biasanya cuma nonton di TV, terus sekarang bisa satu TV sama mereka, apalagi Kak Aziz Gagap, Bang Opi Kumis, sama yang lainnya itu sih. Challenge sendiri buat aku sih yang pastinya biar aku bisa ngejawab pertanyaan sih. Pasti suruh ngejelasin, at least aku nggak terbata-bata gitu ngomong sih, dan aku udah berani buat keluar dari comfort zone aku. Di lain tempat, seorang pelajar SMA jadi sorotan dan viral di media sosial lantaran kebaikan hatinya yang memberi tumpangan kepada pelajar SMP dan SD saat di jalan. Video tersebut terekam dari kejauhan, di mana terlihat pelajar SMA yang tengah naik motor berhenti di pinggir jalan dan memberi tumpangan untuk seorang pelajar SMP dan 2 orang anak SD.
Video tersebut sontak menggerakkan hati warganet dan membanjiri kolom komentar dan menyebut pelajar SMA tersebut sebagai pahlawan sesungguhnya. Ya, menolong itu memang bagian dari panggilan hati. Hanya orang yang berhati baik yang selalu mudah untuk membantu sesama. Warganet salut dengan pelajar SMA tersebut lantaran di tengah masih banyaknya orang yang mungkin sombong dengan apa yang dimiliki, namun pelajar SMA tersebut justru memanfaatkan apa yang dimilikinya untuk menolong orang lain. Jujur terharu banget karena sekarang tuh orang yang ngebantu orang lain jarang banget ditemuin, dan sebagai orang yang dulu aku tuh nggak punya kendaraan buat ke sekolah, aku ngerasa makasih banget buat orang-orang yang ngeluangin waktu dan ngeluangin tenaga, bahkan ngeluangin uang buat beli bensin dan nganterin orang-orang yang nggak punya kendaraan. Bener-bener terharu banget, seneng banget sih ngelihatnya. Video viral selanjutnya bikin ngakak sebagian netizen karena memperlihatkan seorang laki-laki dewasa yang memilih berjalan kaki ketimbang dibonceng motor oleh teman yang suka ngebut. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun Surakarta Kita itu, terlihat TKP berada di sebuah jembatan di kawasan Jakarta pada malam hari. Si teman yang suka ngebut itu rupanya tidak tega membiarkan temannya berjalan kaki, berusaha ia membujuk temannya untuk kembali naik motor. Namun karena takut dan kecewa berat pada temannya yang suka ngebut, ia ogah naik motor lagi. Meski ditertawakan oleh temannya yang suka ngebut, si laki-laki yang paranoid terhadap kecepatan tinggi itu memilih jalan kaki. Sikapnya itu didukung sebagian netizen. Lantas bagaimana sejumlah selebriti menanggapi video berjudul "Pria ini ngambek turun dari sepeda motor karena temannya suka ngebut" itu? Bagus gitu ya. Tapi tergantung ya, sebagai laki-laki kan kita harus gentle ya kan. Tapi satu lagi bukan masalah gentle-nya, tapi kalau misal keselamatan itu menurut aku lebih penting gitu. Daripada dianya kenapa-napa, mereka berdua kenapa-napa, masih ada saudara keluarga yang nungguin, yang mendingan itu pilihan yang tepat. Ya bener lah, kalau aku jadi teman cowoknya juga aku pihak ke teman cowok yang ngambek itu sih. Mana mau kita dibawa ngebut-ngebut kayak gitu. Satu, udah jadi tontonan orang karena pasti dijutekin sama orang-orang lain. Kan itu naik motor, pasti kalau yang gak suka diajak ngebut-ngebut gitu kan orang lain pada ngeliatin kita aja. Makanya tuh temennya malu, dia turun, ngambek. Udah gitu juga itu membahayakan jiwa dirinya dan juga jiwa temennya. Bener kata temennya, kalau mau ngebut mah ngebut sendirian aja, mendingan temennya turun. Aku pro ke temennya tuh yang jalan kaki.